Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik kebahagiaan tumbuh dari hati yang kaya. Ada sebuah artikel yang menuliskan ada seorang ibu yang menghubungi Yayasan Sosial Eden untuk meminta bantuan. Dia mengatakan bahwa putranya yang masih remaja mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan satu jari tangannya. Karena sedih, putranya bersembunyi di kamar sepanjang hari dan menolak untuk pergi ke sekolah. Kemudian, Yayasan Eden mengatur kunjungan seorang pekerja sosial kepadanya. Ketika hari itu tiba, sang ibu dengan cemas mengetuk pintu kamar putranya dan memberitahukan ada seorang kakak perempuan datang untuk mengunjunginya. Tetapi anaknya marah dan berteriak, "Jangan panggil siapapun datang untuk menjenguki aku." Dan ketika waktu kunjungan yang ditentukan tiba, sang ibu dengan wajah sedih datang membuka pintu. Dengan cemas dia berkata kepada pekerja sosial yang berada di depan pintu, "Saya benar-benar minta maaf. Saya telah memberitahu anak saya sebelumnya bahwa Anda akan datang. Tetapi dia sangat keras kepala dan menolak untuk bertemu denganmu." Saudari ini menghibur sang ibu dan bertanya kepadanya, "Bolehkah saya mencoba? Di mana kamarnya?" Dan sang ibu menunjuk ke lantai atas. "Kamarnya pas di depan tangga," kata ibunya. Dan saudari itu berkata, "Saya minta tolong Anda untuk mengambil tongkat saya dan menungguku di atas." Ternyata pekerja sosial itu adalah seorang yang cacat di kedua kakinya. Dia juga memakai sepatu besi dan harus memakai tongkat untuk berjalan. Tidak mudah baginya untuk berjalan naik ke tangga, karena dia harus memakai sekuat tenaga dengan kedua tangannya untuk menaikkan kakinya melangkah ke atas. Dan setiap langkah kakinya yang mendarat ke lantai pasti mengeluarkan suara yang sangat keras karena sepatu besi yang dipakainya sangat berat. Dan karena mendengar suara keras itu, putra yang berada di lantai atas membuka pintu kamarnya untuk melihat apa yang terjadi. Dan apa yang dilihatnya sungguh membuatnya tercengang, karena dia melihat ada seorang gadis pincang yang susah untuk menggerakkan kakinya, hendak memberikan hiburan kepada dia yang cuman kehilangan satu jari. Sebelum pekerja sosial itu mengucapkan sepatah kata pun kepada putra itu, dia sudah merasa bahwa kekurangan dari dirinya tidak berarti apa-apa dibandingin dengan gadis yang cacat di kedua kaki itu. Teman-teman terkasih, apakah Anda juga diliputi rasa mengasihani diri sendiri karena kehilangan sesuatu? Sama seperti anak laki-laki di awal cerita ini. Karena kehilangan satu jari, dia berpikir bahwa dia adalah orang yang paling menyedihkan di dunia. Namun, saudari pekerja sosial yang kehilangan kedua kakinya tidak hanya tidak mengeluh, tetapi juga memiliki hati yang baik untuk membantu orang lain. Perbedaan antara mereka adalah saudari ini tidak melihat kekurangan yang ada darinya. Seorang yang mempunyai hati yang kaya, dia bisa merasakan kebahagiaan, bahkan juga bisa memberi. Bukan karena seberapa banyak yang dia miliki. Sebaliknya, ketika seseorang melihat dirinya kekurangan dan miskin, maka dia hanya bisa hidup dalam depresi dan kesedihan. Teman-teman terkasih, mari kita menjadi orang yang kaya hati. Alasan untuk menjadi seorang yang kaya hati pastinya bukan karena kita melihat penderitaan orang lain lebih berat daripada penderitaan kita, tetapi karena kita benar-benar bisa menyadari bahwa apa yang kita miliki itu sungguh banyak. Di dalam Alkitab dikatakan, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena Dia mencintai kita, maka Yesus datang ke dunia ini dan Dia rela mengorbankan hidupnya supaya kita bisa memiliki hidup yang indah dan berkelimpahan. Hari ini, mari kita memilih untuk melihat kelebihan yang ada di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita tidak hanya bisa menjadi orang yang lebih bahagia, bahkan juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan membawa harapan bagi mereka yang mengalami kesusahan dan penderitaan di dalam hidup mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani
adalah acara yang dibuat oleh Gereja Brand of Life, Shilin, Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari supaya mendapatkan dukungan spiritual untuk memulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagikan saluran YouTube ini kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube. Dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.